Bapak Bupati Dairi, Bapak Dr. Edi Keleng Ade Putu, yang terhormat, yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Berampu. Susunan dan personalia, pengurus PGRI Cabang Kecamatan Berampu, Kabupaten Dairi, masa bakti 22 tahun 2021 sampai tahun 2026. Pengurus harian, Ketua Toman Simanjuntak SPD, Wakil Ketua Agam R. W. Tumanggor, SPD, I. Sekretaris, Superdinti Nambunan, SPD, SD. Wakil Sekretaris Budi Rimbawan, SPD, SD. Bendahara, Apriani Lestari Kudadiri, SPD, I. Seksi, Organisasi dan Kaderisasi, Saiful Anwar Boang Manalu, SPD. Pendidikan dan Pelatihan, Erita Rosminta Maniwuruk, SPD. Penegakan Kode Etik, Muklis Manik, SPD, I. Advokasi Bantuan Hukum dan Perlindungan Profesi, Robinson Simarmata, SPD. Pemberdayaan dan Pengembangan, Guru, Dosen dan Tenaga Pendidik, Islahuddin Pasaribu, SPD, IMM. 11. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Rustana Sihombing, SPD. 12. Bid Karir Guru, Dosen dan Tendik, Teresia Purba, SPD. 13. Kerjasama dan Pengembangan Usaha, Marini Manalu, SPD. 14. Kesejahteraan dan Ketenagakerjaan, Indrawati Maha, SPD. 15. Pemberdayaan Perempuan, Lisbeth A. Simangungsong, SPAK. 16. Olahraga Seni dan Budaya, Japerson Nababan, SPD. 17. Pembinaan Mental dan Spiritual, Roba Pasi, SPD. 18. Komunikasi dan Informasi, Isniati Simanjorang, SPD. 19. Hubungan Kerjasama Antar Daerah, Absesko Berha, Siburian, SPD. Ditetapkan di Sidikalang pada tanggal 14 September tahun 2021. Pengurus Kabupaten, Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Ketua Sekretaris, Der. Juanton Angkat Limbersin G. Sinaga, S. PD. Menjajua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebagai umat yang beragama, berulang-ulang senantiasa setiap waktu kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, karena hanya agar izinnya maka kita bisa terus berkarya. Dan pada hari ini kita kumpul untuk menetapkan komitmen kita mendukung pengurus PGRI di Kecamatan Berampu, mengesahkan, dan semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita bicarakan dan semua sangat baik dan sangat relevan. Saya tambahan sedikit saja beberapa hal. Yang pertama adalah kita masih dalam keadaan COVID-19. Saya ingin titipkan kepada pengurus PGRI dan bapak-bapak, ibu kepala sekolah dan guru-guru bahwa bahaya ancaman masih mengintai. Jakarta naik sekarang, situasinya naik. Ya, di beberapa negara bagian di Cina juga sudah naik. Jadi saya titipkan bahwa sekolah kita yang sudah mulai kita buka walaupun terbatas ini jangan sampai tercederai, jangan anggap enteng. Ya, tetaplah patuhi, lihat juklak, lihat ketentuannya, lakukan secara konsisten, jangan ada yang terlewatkan. Saya minta sungguh-sungguh. Menyesal kemudian tak ada gunanya. Ya, jangan sampai kita naik lagi ke level 2 lalu ditutup sekolah kita. Ya, jadi lebih baik lebih daripada kurang. Protokol
protokol kesehatan anak-anak kita, suhunya, cuci tangannya, jarak-jaraknya. Pada saat dia datang, pada saat dia pulang, kantin berbahaya, tempat parkir berbahaya, jangan berkumpul. Ya, harus selalu diingatkan. Itu pesan saya yang pertama. Yang kedua, Kabupaten Dairi kemarin pada waktu kita merayakan Hari Pahlawan, kami diskusi di Forkopimda, kita prihatin karena ada beberapa anak kita yang tidak kuat menghadapi situasi ini dan mengakhiri hidupnya. Ada dengar? Nah, itu adalah murid-murid kita. Jadi saya titip lagi, manfaatkan sebaik-baiknya waktu tatap muka ini. Terakhir, Bapak Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi menyampaikan kepada kami semua, kepala daerah, Gubernur, Bupati dan Wali Kota, bahwa kita mengalami lost generation. Ada sepenggal angkatan anak-anak kita yang karena situasi ini bisa kehilangan orientasi, frustasi, putus asa, begitu, karena dia tidak menemukan jati dirinya, dia tidak menemukan guru yang selama ini membimbing mereka, yang menjadi panutannya, teman-teman di mana dia bisa bersuka cita, mengembangkan talentanya, itu tiba-tiba tertutup. Sementara ada tugas-tugas yang secara online harus dilakukan, orang tua juga tidak terlalu paham bagaimana cara memfasilitasinya, yang dia tahu ya paksa aja, nggak tahan dia. Jadi saya minta Anda harus sensitif. Pertama, orang-orang tua pun susah, keadaan keuangannya terganggu, keadaan keluarga pun terganggu. Jadi situasi di rumah tangga juga tidak normal, ya, tidak normal Pak. Kalau keluarga tidak normal, pasti anak-anak pun terbengkalai, tidak terperhatikan. Jadi ada waktu beberapa jam di sekolah, berikan dia dukungan, kuatkan semangat mereka. Jangan dipaksa, jangan dikejar harus begini, harus begini, harus begini dalam hal belajar dan mengajar. Ya, jadi yang lebih penting itu adalah karakternya diperkuat, ya, imannya diperkuat. Ya, pada saat yang sama tentu pengetahuan kita berikan dan keterampilan yang mereka butuhkan diberikan. Jangan sia-sia. Ya, jadi ini semua tergantung Bapak Ibu guru. Kalau Bapak Ibu guru lah yang mengisi waktu. Anak-anak sih pasrah aja gitu. Mau dibilang apa, suruh duduk, suruh diam, ya dia lakukan. Jadi Anda betul-betul harus siap, harus gembira, harus aktif. Tanya mereka, biarkan mereka mengungkapkan perasaannya. Lakukan komunikasi antar mereka walaupun berjarak-jarak, sehingga mereka kembali muncul menjadi insan-insan yang kuat. Ya, saya titipkan itu yang kedua. Yang ketiga, pesan saya tadi sudah kita singgung bahwa kita sekarang ada di persimpangan. Kita hanya mengantar saja ini. Kita paling berapa tahun lagi lagi? Kita mengantar saja anak-anak. Mengantar saja pemimpin-pemimpin baru bangsa ini. 2045, hanya 25 tahun dari sekarang, Indonesia atau seluruh dunia akan duduk sama-sama. Catat konten semua. Siapa dari bangsa yang memiliki bonus demografi yang akan menjadi pemimpin dunia pada masa yang akan datang? Dicatat semua. Bonus demografi itu adalah secara teoritis di mana bangsa yang memiliki warga atau populasi yang berusia produktif paling besar dibandingkan dengan total populasi. Kita paling besar karena generasi kita, muda kita banyak.
Kita salah satu yang dipantau Indonesia. Ini akan bangkit ini negara. Tetapi tergantung besarnya jumlah itu. Kalau semuanya nggak bisa apa-apa, ya nggak ada gunanya. Kita terpaksa nunggu juga bangsa lain yang kecil kayak Singapura untuk nuntuin apa yang kita bisa lakukan. Banyak jumlah, tapi kalau kita nggak produktif, tidak punya daya kompetisi, karakternya lemah, apalagi narkoba, ajab lah kita. Malah negara pusing. Orang yang harus dikasih makan banyak, tapi yang kerja sedikit. Banyak yang muda, tapi nggak bisa, outputnya kecil. Nggak cukup lah duit untuk menjalankan bangsa ini. Terpaksa harus ngutang, dan kita akhirnya tergantung kepada negara lain. Jadi saya titip, ya, 25 tahun dari sekarang anak-anak yang Bapak Ibu didik ini, inilah yang akan menjadi, ada yang menjadi anggota DPRD muda, barangkali akan menjadi anggota DPR RI, akan menjadi dirjen, akan menjadi menteri, akan menjadi bupati, wali kota, guru, profesor, doktor, jenderal ke depan. Ya, saya titip. Jadi tadi bahwa kita ini guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Jangan tanggung-tanggung. Kali kepala kita udah jadi guru dan kepala sekolah, habiskan semua. Tinggalkanlah karya selama kita berprofesi dan bekerja untuk membentuk karakter anak-anak bangsa generasi emas kita. Yang kita ingin pada tahun 2045 memang betul kita bangsa besar. Jumlahnya besar, kualitasnya tinggi. Kabupaten Dairi sampai sekarang anak-anak didiknya masih tangguh anak-anak didiknya. Ya, tentu itu adalah sumbangsi dari Bapak Ibu guru. Tetapi itu tidak lepas dari akar budaya. Ya, anak-anak kita nih, ya, petarung dia umumnya, cerdas. Jadi dia itu ada anak-anak kita. Nah itu semua dari PAUD sampai kemudian SD, SMP, dan seterusnya. Setingkat dengan itu ya. Ya, jadi itu di era yang lalu. Sekarang eranya berganti. Jadi jangan sampai kekuatan kita sebagai suatu daerah dari anak-anak kita itu melemah. Ya, untuk itu maka saya titip pesan kepada Ketua PDRI agar sebanyak-banyaknya kepala sekolah hadir pada acara seminar kepemimpinan di era turbulen seperti ini untuk para kepala sekolah. Hadir, ya, ikuti. Mungkin bahasa Inggris. Angkatan dari kita yang bisa berbahasa Inggris. Sekali lagi, angkatan dari kita, guru-guru atau kepala sekolah yang bisa berbahasa Inggris. Terserah. Pokoknya percaya diri, bisa berbahasa Inggris. Angkatan. Berarti salah satu program kerja PDRI itu adalah meningkatkan kepala sekolah dan para guru bekerjasama dengan dinas pendidikan untuk memastikan dengan cepat kita semua bisa berbahasa Inggris. Setuju? Ya, itu penting. Kita perlu menyerap kekuatan bangsa lain. Kita perlu dengan cepat bisa mengetahui siasat dan strategi bangsa lain terkait dengan pendidikan dan strategi kepemimpinan nasional. Dari mana? Gak mungkin bahasa Batak kan? Nah, mungkin itu bahasa asing, Bang. Ya, itu salah satu program, ya. Gak apa-apa. Ya, bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Ikuti saja. Ya, pertanyaan tanya saja. Ya. Jadi ikutilah. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan bonus demografi khusus untuk Kabupaten Dairi. Saya mau kasih tahu, ini juga tugas Bapak Ibu sekalian, tugas kita juga. Khusus untuk Kabupaten Dairi dan beberapa kabupaten di seputar Danau Toba ini,
pada tahun 2025 kita tidak berhak mendapatkan bonus demografi. Mengapa? Karena anak-anak kita tidak ada di daerah. Mereka bekerja untuk Binjai, mereka bekerja untuk Medan, mereka bekerja untuk Bandung, untuk Jogja, tidak ada di sini. Jadi mereka berproduksi setiap hari, entah apapun kerjanya, hasilnya untuk kabupaten lain, tidak untuk kita, walaupun KTP-nya ada. Itu problem. Jadi kita tidak punya bonus demografi. Ekonomi kabupaten ini tidak berputar gara-gara mereka. Karena mereka bekerja outputnya baik, tapi untuk kabupaten lain. Jadi kita harus panggil mereka pulang. Setuju? Setuju. Kita harus panggil anak-anak kita pulang. Kita harus menikmati bonus demografi pada tahun 2045. Oleh karena itu, suasana yang kondusif untuk anak-anak muda, milenial harus kita ciptakan di daerah. Kalau enggak, dia nggak mau. Kenapa? Saya mesti di sini, ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Ya, jadi kita harus bersama-sama, Bapak Ibu sekalian, untuk menciptakan suasana yang baik, yang cocok untuk anak-anak itu pulang. Itulah yang pemerintah sedang lakukan sekuat tenaga. Oleh karena itu, kemarin saya ke Jakarta untuk cari kerjasama dengan beberapa universitas agar kita mampu memberikan beasiswa kepada anak-anak kita yang cerdas tapi kurang mampu untuk sekolah di sana, lalu balik lagi. Dia yang akan menunjukkan bahwa dia bisa jauh lebih produktif, dihargai dan bermartabat di daerah dibandingkan dengan kota lain. Itu kita harapkan akan memberi contoh agar sahabat-sahabatnya, kawan-kawan di seusianya akan juga melihat dan mereka juga ikut pulang. Sekarang kita cek, siapa sekarang petani kita? Semua sudah pada tua. 25 tahun dari sekarang siapa lagi yang nanam kopi, nanam jagung? Gak ada. Udah tua semua. Mereka harus balik. Ya, jadi saya titip. Pasti di keluarga juga ada yang punya kakak, ada yang punya saudara. Keluarga kita umumnya keluarga besar. Kalau suasana belajar mengajar di sekolah baik, senang, itu akan diceritakan di keluarga. Itu akan terkabar kepada anak-anak, kerabat-kerabat kita yang ada di rantau, bahwa daerah ini berubah. Ada semangat baru, ada gairah baru. Kami ngajar kepala sekolah bukan dari ke hari itu saja, tidak. Kami selalu bangun pagi ingin membuat hal yang baru, inovasi yang baru, sehingga anak-anak didik itu sekolah selalu rindu datang ke sekolah. Orang tuanya pun senang datang ke sekolah. Jadi jangan berantakan, itu udah mutlak. Kalau sekolahnya sudah berantakan, bangku di sana terlempar di sini, ini lukisan miring gitu ya. Ya, Papa tulis bengkok begini, ini di sana. Mana mau dia datang dengan sukacita? Yang paling basic, semua sarana prasarana yang diberikan oleh negara, itu uang negara itu, bereskan, rapikan. Bukan berarti mewah. Saya datang ke beberapa sekolah, banyak yang Bapak kepala sekolahnya, ya oke lah, setiap hari datang, jalan gitu, tetapi ini kok begini situasinya. Ya, jadi saya buka, Bapak Ibu sekalian, mari. Nah, jiwa kepemimpinan, jiwa petarung kita muncul. Aku boleh di tempat yang susah, tetapi saya harus bikin suasana ini menjadi baik. Saya akan menjadi kepala sekolah, 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, saya harus tinggalkan kesan yang baik dan luar biasa selama saya mendapatkan jabatan ke semua anak didik dan orang tua saya, orang tua anak-anak saya. Itu dalam hati. Jangan sama aja hari ini sama hari kemarin. Ya, jadi sarana prasarana tolong dibereskan, dirapikan. Ya, sehingga anak-anak itu bersuka cita, datang, puas, bertemu dengan Bapak Ibu dan seluruh guru dan kepala sekolah dan teman-temannya, sehat, dari hari dia makin tumbuh, kreativitasnya makin muncul. Itulah anak-anak yang luar biasa. Yang kedua, proses belajar mengajar harus terus diinovasikan. Belajar mengajar era lalu itu sudah selesai. Ya, tolong belajar teruslah belajar. Jangan lagi mengajari hanya satu arah.
itu udah selesai. Doktrin itu udah selesai. Pokoknya anak-anak dengar, ini kata Bapak Guru, jangan begitu. Anak-anak kita akan jadi robot. Di tengah-tengah milenial yang begitu besar, anak-anak kita jadi kerdil sendirian. Ngomong aja gak berani, berpendapat pun gak berani. Karena di sekolahnya selalu didoktrin. Tak pernah dikembangkan kemampuan dia untuk mengekspresikan diri, berdebat dengan orang lain, nggak pernah, karena nggak boleh. Ya, jadi interaksi itu, ya baik itu di sekolah maupun ekstrakurikuler coba dicari. PGRI harus turun tangan bersama Dinas Pendidikan. Ya, berangkat ke Jakarta temui Pak Menteri. Di mana sebetulnya Merdeka Belajar itu, Pak Menteri? Arahan Pak Menteri, Merdeka Belajar itu bagaimana kami lakukan? PGRI ini turun tangan, gitu. Sama kita nanti ke Pak Menteri ya. Ya, sehingga akan muncul suasana-suasana yang luar biasa untuk melahirkan generasi emas. Pesan berikutnya, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Guru adalah perwujudan dari bupati. Bapak nggak sopan, ya itulah bupati daerah tidak sopan. Bapak tidak siap mengajar, ya itulah bupati daerah. Tapi kita bertanggung jawab, kita amanah, kita menjadi storyteller, itulah bupati daerah. Jadi titip, sebelum melakukan sesuatu, ini simbol bupati di sini. Ya, selalu begitu. Ingatkan diri sendiri, aku ini pimpinan di sekolah ini. Bagaimana pandangan orang tentang pemerintah melalui sekolah ini tergantung aku. Begitu. Jadi jaga citra itu, jaga marwah kita ya sebagai pemimpin, karena bapak-bapak adalah perwakilan saya di sekolah, ya perwakilan saya di sekolah. Jadi segeralah lakukan banyak terobosan, lakukan banyak inovasi sehingga hari demi hari sekolah kita menjadi lebih baik. Itu ada dana BOS dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya pahami bagaimana caranya, itu luar biasa kemampuannya. Lakukan sebaik-baiknya. Dapodik itu pahami sebaik-baiknya. Minta duit sebanyak-banyaknya untuk kebutuhan Bapak Ibu. Itu duitnya ada di negara di atas. Tergantung Bapak. Kalau Bapak nggak minta ya dia nggak kasih. Dia nggak tahu. Ya, sehingga harus paham bagaimana caranya. Ya supaya sarana dan prasarana untuk anak-anak kita, untuk kita bisa efektif dalam melakukan tugas kita itu ada. Ya, nah, PGRI harus bantu. PGRI harus bantu. Ya karena Bapak Ibu ini kan juga sibuk. Nah, marilah kita cari cara. Berikutnya Bapak Ibu, ya pesan saya segeralah sebagai organisasi termasuk PGRI Kabupaten siap-siap menyusun program kerja. Nah, program kerja jangan dilantik, udah terus kita nggak tahu mau ngapain. Jalan aja gitu waktu udah dari bulanan kita ngapain? Kita berhenti dulu, kita kumpul, kita duduk. Masing-masing kecamatan beda-beda, problemnya beda-beda, ya isu strategisnya beda-beda, karakternya beda-beda. Memang ada pedoman yang sama, tetapi penekanan-penekanannya, inovasinya tergantung Bapak Ibu sendiri. Bikinlah program kerja, laporkanlah ke PGRI Kabupaten. PGRI Kabupaten akan membuat keseragaman sehingga kita satu gerak. Ya, Januari karya-karya itu harus mulai ditulis. Ya. Kita harus meriah ulang tahun, bagus. Tetapi yang lebih penting itu adalah karya apa yang kita tinggalkan, yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Kita sudah punya PGRI yang usianya luar biasa, diakui oleh negara. Ya, lembaganya ada ketentuannya. Jadi kalau yang mewakili guru yang bisa ketemu presiden ya PGRI. Kalau PGRI nulis surat menghadap Bapak Presiden, pasti sekte akan baca. Lembaganya jelas kan? Pasti dibaca. Apalagi guru kan, dia kan concern terhadap anak-anak generasinya. Jadi lembaga ini, rumah besar kita sama-sama ini harus betul-betul berkontribusi. Jadi susunlah rencana kerja, Bapak-bapak,
ya, supaya kita Januari dan seterusnya bisa cepat bekerja. Tidak usah banyak-banyak yang mesti dilakukan. Pak Presiden pesan, nggak usah banyak-banyak, waktu nggak banyak, uang juga sedikit, fokus saja beberapa hal. Yang paling fundamental fokus sikap. Begitu. Mudah-mudahan dengan niat dan ikhlas Tuhan pasti bantu. Ya, saudara-saudara sekalian, saya ucapkan selamat bekerja, selamat bertugas. Apa yang Anda lakukan semua itu sudah di atas tugas-tugas. Ya, tugas-tugas guru para sekolah kan ada aktif pula lagi sebagai PGRI, tak dibayar kan? Dibayar kan? Enggak. Ya, kalau dibayar tidak sedikit lah. Enggak dibayar kan? Itu bagus. Itu di atas tugas-tugas saudara, ya, maka banyak juga yang ingin menjadi pengurus, pasti ngantri, tapi bapak-bapak yang dipilih bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, gunakan kesempatan ini, bekerjalah sebaik-baiknya, bentuklah dream team Pak Ketua, ya, nggak bisa kita kerja sendiri, kita harus kerja bersama-sama, berkolaborasi, selalu berkoordinasi dengan para pembina, ya, yang ada di kecamatan, itu penting, ya, selalu minta pembinaan karena kita di dalam, kadang-kadang kita nggak bisa lihat dari luar. Kita bergumul di dalam saja. Bapak-bapak itu lebar, camat, pemerintahan, Pak Ramil, ya, mereka itu, mereka punya banyak perspektif, itu memperkaya kita, ya, jadi selalu lah berkoordinasi. Saya kira itu saya sudah diingatkan. Pesannya, Bapak nggak sempat makan siang dengan para guru. Ya, jadi terima kasih karena waktu yang berjalan terus. Nanti tolong diatur kapan kita jumpa lagi, ya kan, dalam suasana yang lebih informal sehingga bisa bakar-bakar sama-sama. Setuju? Nanti kita minta Pak Camat lah turun tangan. Ya, saya kira terima kasih. Kantor kita pakai untuk tempat acara ini. Terima kasih Pak Camat. Yang pengurus dari kabupaten selalu turun senantiasa konsisten. Terima kasih Bapak Pembina. Terima kasih. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rahmat-Nya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jua-jua, Horas, jua-jua, hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Demikianlah Bapak Camat, Bapak dari Kadang Kemenak dan Ramil yang mewakili Kabupaten Kota, yang mewakili para rekan-rekan pengurus dari Kabupaten Dairi, pengurus PGRI, Bapak Ibu pengurus yang baru dilantik beserta ada hadir saat ini juga dari Bank Sumut, Bapak Ibu kepala sekolah dan hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada saat ini masih diberikan kepada kita kesehatan dalam hal pelaksanaan pelantikan pengurus cabang PGRI Kecamatan Brambu. Pertama-tama kami mengucapkan selamat buat rekan-rekan pengurus yang ada di Kecamatan Brambu. Selamat bekerja dan selamat bergabung. Mari kita besarkan PGRI kita, besarkan guru kita, dan besarkan pemerintah kita atau pembina kita yang tetap bersedia hadir pada saat persidangan untuk pembina kita. Luar biasa Bapak pembina kita saat ini di setiap kecamatan. Beliau mempersiapkan diri ataupun siap untuk tetap hadir dalam pelantikan. Bapak Ibu hadirin sekalian, saat ini kami tidak begitu banyak untuk memberikan sambutan, hanya informasi termasuk juga kepada Pak Pembina kalau berkenan untuk hari ulang tahun PGRI Kabupaten Dairi yang seyogianya tanggal 25 November direncanakan Pak Pembina direncanakan pelaksanaannya tanggal 26, dan kita akan menghadirkan semua pengurus yang ada di kecamatan. Inilah kecamatan yang ke-11 yang telah dilantik dalam waktu
1,5 bulan. Tepuk tangan untuk PGRI kita, dan mari kita tetap tegakkan bahwa guru itu menjadi teladan. Kemudian juga untuk pembina kami, ada waktu untuk kami nanti berkoordinasi dari kabupaten setelah ini, dan kami sangat berharap karena panitia juga hadir saat ini, Bapak, panitia penyelenggara daripada kegiatan HUT PGRI yang akan kita laksanakan. Kemudian juga Bapak Ibu hadirin sekalian, beberapa tugas ataupun target daripada PGRI itu sudah diberikan atau ditugaskan kepada kita dari pembina kita, termasuk juga waktu dekat ada webinar. Webinar itu ada untuk kepala-kepala sekolah SMA, SMK, SMP, SD, itu akan kita ikuti. Mudah-mudahan masing-masing kita akan membesarkan, men-share, dan untuk menuju digitalisasi ke depan. Dan juga beliau juga berpesan supaya PGRI menyurati PGRI Pusat dan PGRI Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan vaksin umur 5 tahun sampai dengan 11 tahun. Tepuk tangan untuk beliau. Dan harapan kita ini akan kita capai secepat mungkin, dan kita akan tetap dukung bahwa memang itu adalah menuju visi dan misi Kabupaten Dairi saat ini, menuju Dairi unggul, Dairi cerdas, dan harmoni keberagaman. Tepuk tangan. Jadi itulah, saya rasa nggak perlu panjang lebar lagi Bapak Ibu. Itulah yang dapat saya sampaikan. Hidup guru! Hidup PGRI! Solidaritas ya. Solidaritas! Terima kasih diajar oleh Ibu. Setelah Ibu, belum Bu. Setelah Ibu. Jua-jua! Maju-jua! Horas! Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan. Apakah ini saya serahkan kepada ketua beserta pengurus untuk dikibarkan di wilayah Kecamatan Brampu dan dikibarkan di seluruh sekolah-sekolah untuk semua kita guru yang ada di kecamatan ini. Saya terima petaka ini beserta seluruh pengurus PGRI Kecamatan Brampu. Ya, Bapak Bupati, tari ini merupakan adat budaya keramah tamahan menyambut tamu yang hadir ke daerah kami. Semoga Bapak Bupati berkenan.
Terima kasih kami ucapkan kepada anak-anak kami, Bapak Bupati Senyum. Yang terhormat Bapak Bupati Dairi sebagai pembina PGRI Kabupaten Dairi, yang saya hormati Ketua PGRI Kabupaten Dairi, yang saya hormati Bapak Kakwa yang hadir, yang saya hormati rekan-rekan saya dari Forkopimda yang mewakili dan Ramil Sirikalang, kemudian yang mewakili dari Polsek Kota Sirikalang. Syukur alhamdulillah kegiatan kita hari ini tampak berjalan dengan baik, walaupun ada penundaan sekitar seminggu kegiatan. PGRI adalah persatuan guru. Dulunya ini disebut juga dan diharapkan sebagai pelita bangsa. Pelita artinya cahaya.
Hidup guru. Hidup PGRI. Solidaritas. Atas. Iya. Iya, mantap. Iya, jangan dinilai Bapak Bupati dari bentuk fisik dan materinya ilmu. Kita bagian dokumentasi aja. Iya. Ini. Pakai ini aja deh. Jajarannya dan anggota yang hadir pada saat ini, yang saya hormati Bapak dan Ramil Kebun yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kapolsek Kebun yang mewakili, yang saya hormati kawan saya juga, walaupun saya lebih tinggi dari Bapak sedikit, tidak apa-apa, saya hormati Bapak. Untung saya saat hari ini 2 jam, 3 jam saya jadi Kemenlu. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita kesempatan bagaimana dalam pelaksanaan acara pelantikan pengurus PGRI Kecamatan Berampu oleh pengurus PGRI Kabupaten Dairi. Sebelumnya saya mewakili selalu ingat perintah atasan saya, jangan melebihi ungkapan fotokopi dengan asli. Baik itu disampaikan Pak Bupati. Mohon maaf Bapak Kepala Kantor, sampaikan titip salam saya sama Pak Bupati, saya tidak bisa hadir, saya ke kantor. Itu yang pertama Bapak, supaya kelar nanti kan begitu. Yang kedua, sampaikan ucapan selamat kepada yang dilantik. Kalaupun setelah dilantik ada lagi undangan syukuran, hadir juga ini Pak. Tapi Bapak mewakili juga. Nah, selamat kepada Bapak Ibu yang terpilih dan yang telah dilantik, dan juga berbahagialah kepada anggota PGRI Kecamatan Berampu. Kalau tidak Bapak yang hadir di sini banyak anggota, tidak ada ini. Itu juga. Jadi saya juga menyampaikan